Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayat sekian. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bi salatika wala tukhafis biha wabtaghi baina zalika sabila wa qul alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukuru lillah. Segala puji hanya kita peruntukkan kepada Allah, Rabb alam semesta. Puji syukur kita tujukan kepada Allah yang mengurniakan kepada kita segala bentuk rahmat dan nikmatnya itu. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, kita yakin dan sungguh percaya bahwa Allah adalah zat yang menciptakan kita sebagai manusia. Karena Allah yang menciptakan sebagai manusia, Allah pun memberikan rahmatnya kepada kita untuk menjaga kesehatan ciptaannya, yaitu kita sebagai ciptaannya. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah petunjuk untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohani kita. Alangkah ruginya kita tidak menggunakan resep dari Allah dan Rasul-Nya. Dalam kesempatan ini, saya mengingatkan diri sendiri dan mengajak kepada saudara-saudara semuanya untuk menjaga kesehatan diri kita sebagai amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita, agar kita semuanya dapat hidup dengan nilai hayatan thayyibah dalam kehidupan ini, sehat walafiat, dapat mendayagunakan kesehatan kita ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kaitan inilah Allah memberikan petunjuk kepada kita bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai syifa dan rahmat bagi kita semuanya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami telah menurunkan Al-Quran sebagai penawar dan rahmat
bagi orang-orang yang beriman, dan ia tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Di dalam ayat ini tadi kita membaca kalimat syifa, artinya obat. Obat apa? Obat penyakit rohani, penyakit jiwa yang berdampak pada jasmani. Para ahli menyebutnya psikosomatik. Kalau orang sudah kena psikosomatik, maka berbagai penyakit jasmani akan dia alami, dia derita. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengobati, sumbernya itu tadi syifa, yaitu pengobatan rohani dan kejiwaan itu. Dengan demikian kita tadi membaca kalimat rahmat. Artinya apa? Al-Quran dan dalam ayat ini memberikan rahmat kepada umat manusia, wabil khusus kepada orang-orang yang beriman, yaitu dengan percaya kepada Allah dan wahyunya yang ada dalam Al-Quran, maka dia akan menjadi rahmat bagi orang mukmin jika dia meyakini, mengamalkannya, dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Sehingga limpahan karunia dan keberkahan yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang mukmin itu adalah akan terus dia peroleh selama dia dapat menghayatinya dan mengamalkannya. Tidak begitu dengan orang-orang yang kufur, orang-orang yang musyrik, yang menzalimi dirinya, tidak akan dapat meyakini wahyu Allah sebagai pengobat jiwanya itu tadi. Rasulullah SAW dalam kaitan pengobatan ini telah menyampaikan dalam sebuah hadis yang harus kita amalkan. Qala Rasulullah SAW, "Alaikum bisyifa'ain, al-asal wal Quran." Sabda Nabi besar Muhammad SAW, ambillah oleh kamu dua macam obat, yaitu madu untuk diminum dan Al-Quran untuk dibaca dan dihayati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Setelah mengkaji ayat-ayat ini dan hadis Nabi besar Muhammad SAW, teringatlah saya kepada guru saya yang saya hormati, yaitu Profesor Kiai Haji Ali Yapi. Apa kaitannya? Yaitu karena semenjak tahun 1998 saya sering mengundang Profesor Ali Yapi untuk mengisi pengajian kelompok dokter di rumah sakit Islam. Saya mengundang tentu sekaligus saya belajar kepada beliau. Pada waktu itu usia beliau masih sekitar 85 tahun. Dari usia yang 85 tahun itu, saya dapat memandang wajahnya, memancarkan kesehatan lahir dan batin. Ingatan beliau begitu kuat. Urean-urean yang disampaikan oleh beliau begitu teratur, runtut, dan ingat semuanya itu. Padahal usianya sudah 85 tahun dan seterusnya waktu itu. Kemudian
Pada tahun 2012, saya menyusun jadwal untuk kajian khusus di Pusat Kajian Al-Quran di Kelapa Gading. Maka saya meminta beliau untuk menyetujui jadwal tersebut. Yang saya hormati Profesor Kiai Haji Ali Yapi meminta saya untuk menemuinya di Pantai Ancol. Pada hari yang ditentukannya, saya datang ke tempat di mana beliau sebutkan. Pada saat itu usia Profesor Kiai Haji Ali Yapi sudah 90 tahun. Beliau berjalan kaki di atas pasir pantai, bolak-balik, menurut dia lebih kurang 5 kilometer. Saya terperangah melihatnya. Betapa kesehatan beliau terjaga dengan baik. Begitu pula selalu pikirannya dengan hafalan-hafalan ilmu-ilmunya dia sajikan dengan sebaik-baiknya pula. Setelah jadwal pengajian di ACC beliau, kami mengobrol santai. Di ujung pertemuan, saya bertanya kepada beliau, "Mohon maaf, Profesor, saya ingin bertanya, selain olahraga yang teratur, apa ada resep kesehatan Profesor yang lain?" Beliau jawab, "Tentu ada. Tidak dirahasiakan, Prof?" "Ya, tidak boleh dirahasiakan." "Apa itu, Prof?" "Madu dan baca Al-Quran." "Hadisnya sudah hafal kan?" tanya beliau kepada saya. Saya jawab, "Sudah, Prof. Yang hadisnya alaikum bisyifa'in al-asal wal Quran ya Kiai." "Oh ya, betul, itu. Tapi hadis itu kitabnya tidak cukup disimpan di dalam laci, di dalam lemari. Al-Quran tidak disimpan dalam laci, dalam lemari, tapi dibaca, dihayati, diamalkan, ditunaikan." Saya jawab, "Insya Allah, Prof." Demikian jawab saya. Kembali saya terkagum di mana usia beliau 90 tahun. Hafalan-hafalannya, ingatannya sangat prima. Beliau teratur sekali menjaga kesehatannya. Dan untuk itu pula lah saya ingin mencontohnya. Mari kita perhatikan pula pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Khairud dawa Al-Quran." Rawahu Ibnu Majah. Sebaik-baik obat adalah Al-Quran. Ya, jadi kita sebetulnya tinggal mengikuti dengan penuh keyakinan. Bolehlah kita membaca hasil penelitian tentang Al-Quran sebagai obat. Tapi yang terutama, marilah kita amalkan untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Saya menemukan sebuah resep agar pikiran kita selalu jernih, selalu terpelihara dengan baik ingatan kita. Maka dalam hadis Ad-Darimi pada hadis nomor 3385 itu dijelaskan bahwa hendaklah kita setiap menjelang tidur
membaca 5 ayat awal surat Al-Baqarah. Yang keduanya adalah membaca ayat kursi dan dilanjutkan dengan 2 ayat berikutnya. Yang ketiga, membaca 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Wiridkanlah itu setiap menjelang tidur. Insya Allah, akal pikiran kita, ingatan kita dapat terjaga dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa, mudah-mudahan setiap hari kita minum madu dan baca Al-Quran. Minum madu, baca Al-Quran. Semoga uraian ini bermanfaat dunia wal akhirat bagi kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.